Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahratul Fuadi, NPM 1006011808068. Kali ini saya akan menjelaskan materi transformasi data pada mata kuliah Praktikum Analisis Data 3. Transformasi data adalah proses mengubah nilai data asli menjadi data baru dengan menggunakan suatu formula, fungsi, atau suatu operasi matematika dengan tujuan untuk menjadikan data menjadi lebih simetrik atau lebih mendekati distribusi normal. Dengan catatan, setiap data dilakukan operasi matematika yang sama pada data aslinya, sehingga data tersebut bertransformasi menjadi data baru. Lalu apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Menurut pandangan ahli statistik, distribusi variabel pada populasi biasanya mengikuti distribusi normal. Distribusi normal ini berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Adapun ciri-ciri lain dari kurva normal ini adalah menyerupai lonceng, berbentuk simetris, luas daerahnya merupakan nilai rata-rata atau mean, dan luas daerah sebelah kiri dan kanannya mendekati 50%. Tujuan transformasi data ini meliputi 5 poin. Yang pertama adalah membuat pola sebaran data yang menceng atau menjulur menjadi simetris, membuat pola hubungan antar variabel menjadi linier, membuat lebar box plot dari sisi ke sisi menjadi lebih sama, melinearkan kurva scatter plot, dan membuat penyebaran titik-titik di scatter plot menjadi lebih merata. Cara transformasi data ini meliputi 3 metode. Yang pertama adalah metode coba-coba. Metode ini kita mencobakan beberapa operasi matematika yang digunakan hingga bentuk atau hasilnya sesuai seperti distribusi normal. Lalu yang kedua terdapat metode tangga transformasi Tukey. Dan yang ketiga terdapat transformasi box-cox. Pada metode coba-coba, langkah pertama yang dilakukan adalah memplotkan data. Lalu yang kedua, menentukan jenis transformasi dengan cara mencoba-coba. Dan yang ketiga adalah memplotkan data hasil transformasi, apakah dia sudah normal atau belum. Kali ini saya akan mempraktekkan transformasi data dengan menggunakan software Minitab. Kali ini saya sudah menginputkan data miskin pada C1 yang akan saya analisis. Langkah yang pertama adalah kita membuat box plot dengan mengklik grab dan klik bagian box plot. Setelah itu, kita klik simple dan memasukkan data yang akan kita analisis. Lalu klik OK. Dapat dilihat dari box plot ini, data menjulur ke kanan sehingga harus ditransformasi untuk mengetahui transformasi mana yang membuat ia menjadi normal. Kali ini saya akan mencoba keempat rumus, yaitu 1/X, 1/akar X, ln X, dan akar X. Setelah diperoleh nilainya pada masing-masing kolom, kita membuat box plot untuk masing-masing data tersebut. Dan pada bagian multiple graphs, kita klik on separate graphs untuk memisahkan box plot sehingga setiap kolom memiliki box plot masing-masing. Dari keempat operasi matematika tersebut, didapat yang paling mendekati distribusi normal adalah dari ini, box plot of x0, yaitu ln X. Lalu lanjut ke metode yang kedua, yaitu tangga transformasi Tukey. Pemilihan transformasi yang dilakukan ini disesuaikan berdasarkan tipe kemencengan atau arah menjulur dari data yang kita miliki, tergantung dari kelas transformasinya, apakah lemah, sedang, ataupun kuat. Berikut ini rumus-rumus yang dapat kita pakai sesuai dengan kelasnya. Cara yang kedua ini, saya memakai data B yang saya inputkan di kolom C7, lalu kita buat box plot sama seperti cara yang tadi. Didapat juga bahwa data B ini menjulur ke kanan sehingga harus ditransformasi. Transformasi ini dilakukan sesuai dengan tabel rumus yang tadi. Nilainya adalah akar dari
X, ln X, dan 1/X. Dari ketiga box plot ini, yang paling mendekati distribusi normal adalah dari log X. Box plot ini ya, karena garis whiskernya memiliki panjang yang hampir sama. Lalu metode yang ketiga adalah transformasi Box-Cox. Box-Cox ini mempertimbangkan kelas transformasi berparameter tunggal, yaitu lambda. Lambda ini dipangkatkan pada data sehingga transformasinya menjadi X pangkat lambda. Dari nilai lambda ini didapat operasi matematika untuk mentransformasi data berikut ini. Cara yang dilakukan adalah kita klik Start, lalu Control Chart, dan klik Box-Cox Transformation. Di sini kita inputkan data yang akan kita analisis, yaitu B, dengan mengisikan subgroup size-nya yang berjumlah 60. Didapat rounded value-nya minus 1. Minus 1 ini memiliki rumus transformasi 1/X. Adapun cara agar kita tidak memasukkan subgroup size, yaitu kita mengklik bagian option dan mengklik bagian optimal or rounded value. Jadi secara otomatis Minitab menentukan berapa subgroup size-nya. Lalu hasil transformasi atau data barunya akan kita masukkan di kolom C11. Data ini hampir sama ya seperti yang tadi. Rounded value-nya adalah minus 1 dengan rumus transformasinya 1/X. Berikut cara untuk membuktikan apakah data sudah normal atau belum. Kita membuat box plot dan didapat hasilnya sudah mendekati distribusi normal, di mana garis whiskernya hampir sama panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.